Bagaimana rasanya masuk ke sebuah ruangan dan langsung menjadi pusat perhatian, bukan karena apa yang Anda katakan, tetapi karena kehadiran Anda yang begitu kuat. Pernahkah Anda berharap mendapatkan lebih banyak penghargaan dan diakui dengan rasa hormat yang memang pantas Anda terima? Jika iya, Anda tidak sendirian. Di dunia saat ini, banyak dari kita merasa diabaikan atau tidak dihargai, seolah-olah keberadaan kita tidak diperhitungkan. Tapi ingat, ini bukan takdir yang harus Anda terima begitu saja. Hari ini, kita akan memulai perjalanan baru, perjalanan penuh makna yang akan membantu Anda membangun rasa percaya diri yang kokoh dan kehadiran yang tak terbantahkan. Ini bukan tentang mencari perhatian atau sekadar tampil mencolok. Sebaliknya, ini tentang mengembangkan pola pikir dan tindakan yang akan membuat Anda dihormati secara alami tanpa perlu memaksakan diri. Dengan mengambil pelajaran berharga dari filosofi Stoik, Anda akan belajar bagaimana menjadi seseorang yang lebih kuat dari dalam dan memancarkan kewibawaan dimanapun Anda berada. Dalam video ini, kita akan membahas 10 strategi yang telah teruji oleh waktu. Strategi yang tidak hanya mengubah cara orang lain memandang Anda, tetapi juga bagaimana Anda memandang diri sendiri. Ini bukan sekadar tips sesaat, melainkan langkah-langkah nyata yang dapat membantu Anda menciptakan kehadiran yang berwibawa dan meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang di sekitar Anda. Tonton video ini sampai akhir dan buktikan pada diri sendiri bahwa perubahan itu mungkin. Meski jalannya tidak selalu mudah, Anda memiliki tekad untuk terus maju. Ini bukan hanya tentang menciptakan kesan singkat, tetapi tentang membangun citra diri yang kuat dan berkelanjutan. Jadi, apakah Anda siap untuk memulai perjalanan ini? Tinggalkan komentar "Saya siap" dan mari kita mulai sekarang. Strategi nomor 1, merawat diri sendiri. Orang yang tidak tahu cara mencintai diri sendiri tidak dapat mencintai orang lain. Mengetahui cara merawat diri sendiri bukanlah keegoisan. Semakin baik Anda merawat diri sendiri, semakin baik Anda dapat mendukung orang lain. Ini bukan hanya nasihat untuk mencari nafkah, tetapi juga prinsip dasar untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Merawat diri sendiri pertama dan terutama membutuhkan kesadaran diri. Luangkan waktu untuk memahami diri sendiri, dari kebutuhan dasar hingga keinginan terdalam jiwa Anda. Ketika Anda memahami apa yang Anda butuhkan, Anda dapat mulai memelihara dan mengembangkan diri sendiri. Perawatan diri secara fisik berarti menjaga gaya hidup sehat, termasuk nutrisi seimbang, olahraga teratur, dan tidur yang cukup. Ketika tubuh Anda dirawat dengan baik, Anda tidak hanya merasa sehat, tetapi juga memancarkan daya tarik alami yang menarik orang lain untuk lebih menghargai dan menyayangi Anda. Secara mental, perawatan diri mengharuskan Anda untuk mengisi ulang jiwa Anda secara teratur. Ini dapat dilakukan melalui membaca, meditasi, atau menghabiskan waktu untuk hobi pribadi. Ketika jiwa Anda terpelihara, Anda menjadi percaya diri dan damai, menciptakan pesona yang tak tertahankan. Terakhir, ingatlah bahwa perawatan diri adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik yang hebat, hidup kita adalah apa yang kita pikirkan. Ketika Anda terus-menerus berinvestasi pada diri sendiri, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Dan memang, begitulah cara Anda membuat orang lain tidak mengemis atau mendambakan, tetapi menghargai dan menghormati Anda secara mendalam.
Strategi nomor 2, menumbuhkan ketenangan dan ketenangan. Seneca, seorang filsuf Stoik yang hebat, pernah menasihati bahwa obat terbaik untuk kemarahan adalah menunda. Nasihat ini mengandung kekuatan luar biasa dalam membimbing kita untuk menghadapi situasi yang menantang dan penuh tekanan. Dalam konteks saat ini, di mana setiap menit dan setiap detik kita dapat tersapu ke pusaran emosi negatif, memelihara ketenangan dan pengendalian diri menjadi lebih penting dari sebelumnya. Bayangkan, hari kerja yang penuh tekanan, Anda berjalan ke rapat yang terlambat dan disambut dengan tatapan tidak ramah dari rekan kerja. Pada saat itu, naluri mungkin mendesak Anda untuk bereaksi secara negatif. Tetapi tetap tenang, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan diri Anda hening sejenak untuk berpikir dan mengendalikan situasi. Respons Anda tidak hanya membantu meredakan ketegangan, tetapi juga mendapatkan kekaguman atas kemampuan Anda untuk tetap tenang oleh orang-orang di sekitar Anda. Dalam Alkitab, frasa "diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan" juga mencerminkan pesan yang serupa. Diam bukan hanya bentuk kerendahan hati, tetapi juga ekspresi kekuatan batin. Ketika kita merangkul diam, kita membuka ruang untuk refleksi diri dan pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri serta dunia di sekitar kita. Memelihara ketenangan dan pengendalian diri bukan hanya bagian dari peningkatan diri, tetapi juga cara bagi kita untuk terhubung secara mendalam dengan nilai-nilai spiritual yang mulia. Itulah seni hidup dan rahasia untuk mendapatkan rasa hormat dan kasih sayang dari orang lain. Ketika Anda menunjukkan ketenangan di tengah badai, Anda tidak hanya mengadopsi filosofi yang berusia ribuan tahun, tetapi juga membuka pintu untuk rasa hormat dan cinta dari orang-orang di sekitar Anda. Bergabunglah dalam percakapan di bagian komentar kami. Bagikan tantangan yang Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya dengan ketenangan dan kedamaian. Karena dunia tampaknya terus berputar, kita sering melupakan nilai waktu yang sebenarnya. Aset tak berwujud yang pernah hilang tidak akan pernah bisa diperoleh kembali. Namun, tahukah Anda bahwa dengan menghargai waktu Anda dengan benar, kita tidak hanya menjadi lebih mandiri dalam setiap keputusan, tetapi juga menarik penghargaan dan kehormatan dari orang-orang di sekitar kita. Bayangkan suatu hari ketika Anda menjadi ahli dalam mengatur waktu Anda. Orang-orang tidak hanya akan mengagumi Anda, tetapi juga mencari segala cara untuk berada di samping Anda, untuk belajar dari Anda. Ini bukan hanya janji, tetapi hasil yang tak terelakkan ketika Anda menerapkan filosofi Stoik untuk mengatur waktu Anda. Strategi nomor 3, menghargai waktu Anda. Bayangkan Anda berada di dalam mata badai, namun Anda tetap teguh, tidak terpengaruh oleh kekacauan yang berputar di sekitar Anda. Gambaran ini berfungsi sebagai metafora untuk tantangan hidup dan bagaimana seseorang harus menghadapinya. Sementara kita mungkin tidak mengendalikan kejadian eksternal, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Bereaksi dengan tenang terhadap fluktuasi kehidupan, menarik kekaguman dan rasa hormat dari orang-orang di sekitar kita. Pertimbangkan kisah seorang pemimpin yang menghadapi krisis yang dapat berarti akhir dari perusahaan. Rumor menyebar dan kecemasan mengganggu tim. Alih-alih menyerah pada kepanikan, pemimpin ini mengadakan rapat dengan semua orang dengan sikap tenang. Mereka menyajikan fakta, membantah rumor, dan menguraikan rencana tindakan yang jelas. Ketenangan mereka menyebar, meyakinkan tim, meredakan rasa takut, dan menginspirasi kepercayaan diri. Jadi, bagaimana Anda dapat memelihara ketenangan dan ketenangan Anda? Pertama,
Terima jeda sebelum bereaksi terhadap situasi apapun. Luangkan waktu sejenak untuk berhenti sejenak. Jeda singkat ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan pikiran Anda, menilai situasi secara rasional dan merespons daripada bereaksi. Kedua, berlatihlah kesadaran penuh. Latihan kesadaran penuh atau meditasi secara teratur dapat membantu Anda mengembangkan fondasi ketenangan bahkan di tengah kekacauan. Ketiga, kendalikan apa yang dapat Anda kendalikan. Ingatkan diri Anda bahwa satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah reaksi Anda. Berfokus pada hal ini dapat meringankan perasaan tidak berdaya dan cemas. Keempat, sesuaikan perspektif Anda. Alih-alih melihat situasi yang menantang sebagai ancaman, lihatlah mereka sebagai peluang untuk mempraktikkan prinsip-prinsip Anda dan tumbuh lebih kuat. Kelima, belajar dari setiap pengalaman. Setelah setiap situasi yang menantang, renungkan apa yang terjadi, bagaimana Anda menanganinya, dan apa yang dapat Anda pelajari darinya. Latihan reflektif ini memperkuat kemampuan Anda untuk tetap tenang dan tenang di masa depan. Jalan ketabahan bukanlah tentang menekan emosi atau menjadi berbeda dengan dunia. Ini tentang memahami apa yang benar-benar penting, berfokus pada respons cerdas kita, dan dengan demikian mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang-orang di sekitar kita. Kembangkan ketenangan dan ketenangan Anda sambil mengamati dunia yang tidak hanya menghormati Anda, tetapi juga mencari kedamaian yang Anda wujudkan. Strategi nomor 4. Praktikkan mendengarkan secara aktif. Apakah Anda pendengar yang baik? Bayangkan Anda sedang berbicara dengan seorang teman. Mereka berbagi masalah pribadi, perjuangan batin yang menantang. Alih-alih melirik ponsel Anda atau berpikir tentang respons Anda berikutnya, Anda memilih untuk tetap diam dan sepenuhnya fokus pada apa yang mereka katakan. Sesekali, Anda mengajukan pertanyaan yang membangun, yang menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami bobot kata-kata mereka. Hasilnya, Anda tidak hanya membantu mereka merasa didengar dan dipahami, tetapi juga membangun hubungan yang dalam. Karena pada saat itu, Anda benar-benar menjadi tempat berlindung yang aman bagi jiwa mereka. Memang, mendengarkan secara aktif bukan hanya keterampilan. Itu adalah bagian penting untuk menjadi manusia yang terpenuhi dan bebas. Sejalan dengan prinsip-prinsip Stoik, ini tentang mendekati setiap percakapan sebagai kesempatan untuk belajar, tidak hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang diri Anda sendiri. Ketika Anda benar-benar mendengarkan, Anda mempraktikkan kerendahan hati, bersedia untuk membuka diri terhadap pengalaman dan emosi orang lain. Jadi, bagaimana Anda bisa secara sadar mempraktikkan mendengarkan secara aktif lebih banyak? Mulailah dengan menguasai emosi dan pikiran Anda sendiri ketika Anda memulai dialog. Ingatkan diri Anda bahwa tujuan Anda adalah untuk memahami, bukan untuk menanggapi. Selanjutnya, latih perhatian penuh, tidak hanya dengan mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi juga dengan mengamati bahasa tubuh dan emosi yang tak terucapkan. Akhirnya, bersabarlah, karena terkadang diam bisa lebih kuat daripada kata-kata. Sepanjang sejarah, filsuf seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca telah menekankan pentingnya mendengarkan. Tidak hanya orang lain, tetapi juga diri sendiri. Mereka melihatnya sebagai bagian integral dari menjalani kehidupan yang bermoral dan bermakna. Ketika Anda mendengarkan, Anda tidak hanya menerima informasi. Anda memperluas pikiran dan hati Anda untuk merangkul pelajaran hidup dari setiap percakapan dan pengalaman. Sekarang, jawab pertanyaan awal saya. Apakah Anda pendengar yang baik?
Apakah Anda pernah berada dalam situasi di mana Anda mendengarkan seseorang dan menawarkan mereka nasihat? Bagikan wawasan mendalam Anda di bagian komentar. Strategi nomor 5, rangkulah seumur hidup. Seneca mengingatkan kita bahwa selama Anda hidup, teruslah belajar. Kebijaksanaan abadi ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan diri dan adaptasi berkelanjutan dalam hidup. Dalam perjalanan disiplin diri dan perbaikan diri, merangkul semangat belajar seumur hidup bukan hanya nasihat, tetapi prinsip untuk menjalani jalan menuju penghargaan dan penghormatan dari orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berkomitmen untuk belajar tanpa henti, kita tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang dunia dan kemanusiaan. Ini tidak hanya membantu kita menyesuaikan perilaku dan sikap kita agar lebih harmonis dengan alam dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan nilai kita di mata orang lain. Dalam proses ini, tugas mulia pendidikan seni menyampaikan pengetahuan dan merangsang pemikiran memainkan peran penting. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman kita tidak hanya mendidik orang lain, tetapi juga menegaskan nilai kita. Setiap pengajaran, setiap cerita yang dibagikan menjadi tanda yang menegaskan pemahaman dan pemikiran kita yang mendalam tentang kehidupan. Namun pembelajaran seumur hidup bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan. Ini juga merupakan proses membentuk karakter dan mengembangkan kesabaran, rasa syukur, dan penerimaan saat menghadapi kegagalan dan kesulitan. Kepatuhan pada filosofi Stoik membantu kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif, mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh. Dengan merangkul tugas mulia pendidikan dan berkomitmen pada kehidupan pembelajaran, kita tidak hanya menjadi lebih berharga di mata orang-orang di sekitar kita, tetapi juga menciptakan dampak positif pada dunia ini. Ini membuat orang lain tidak hanya menghargai, tetapi juga dalam arti melihat kehadiran dan bimbingan kita dalam hidup mereka menjadi berharga. Menjadi berharga di mata orang lain tidak hanya datang dari menunjukkan kekuatan atau otoritas, tetapi melalui perluasan jiwa, berbagi pengetahuan dan pemahaman kita. Kita memelihara rasa hormat dan cinta dari orang-orang di sekitar kita. Ini bukanlah proses yang cepat atau mudah. Itu membutuhkan ketekunan, keberanian untuk menghadapi rasa takut dan kegagalan, serta keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ketika kita meluangkan waktu untuk belajar dan mengembangkan diri kita sendiri, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga memperluas jiwa kita, meletakkan dasar yang kokoh untuk kehidupan yang berharga. Namun, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, saya ingin mengucapkan terima kasih telah menonton dan menemani kami di paruh pertama video ini. Tetapi jangan berhenti di sini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama untuk mengeksplorasi prinsip berikutnya, merangkul keaslian, di mana keaslian meletakkan dasar untuk setiap hubungan yang bermakna. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini untuk menginspirasi lebih banyak orang, sehingga kita dapat membangun komunitas yang kuat dan positif bersama. Strategi nomor 6, merangkul keaslian. Tahukah Anda bahwa kejujuran adalah aset paling kuat yang dapat Anda miliki? Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, jika Anda ingin menjadi penulis, tulislah tentang melakukan apa yang mencerminkan siapa Anda sebenarnya. Ini bukan hanya strategi, tetapi cara hidup yang membantu kita tidak hanya untuk menghargai diri kita sendiri, tetapi juga membuat orang lain menghargai nilai sejati kita. Pertimbangkan kisah Patrick,
seorang desainer grafis lepas. Di tahun-tahun awal karirnya, Patrick merasa tertekan untuk membuat produk yang diminta pasar daripada apa yang benar-benar dia sukai. Sebagai hasilnya, meskipun sukses secara finansial, Patrick merasa hampa dan kehilangan percikan kreatifnya. Suatu hari, Patrick memutuskan untuk membuat perubahan. Dia mulai fokus pada proyek pribadi yang mencerminkan gaya unik dan perspektif kreatifnya. Awalnya, dia khawatir bahwa publik tidak akan menerima gaya baru yang lebih pribadi ini. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Karyanya mulai mendapatkan perhatian dan rasa hormat dari komunitas desain dengan banyak yang memuji keaslian dan kesegaran setiap bagian. Kisah Patrick adalah contoh utama dari kekuatan keaslian. Ketika kita berani untuk hidup jujur pada diri sendiri, kita tidak hanya menarik individu yang berpikiran sama, tetapi juga meninggalkan kesan yang dalam dan abadi pada mereka. Keaslian tidak hanya mengungkapkan esensi sejati kita, tetapi juga memungkinkan kita untuk terhubung pada tingkat yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita, menciptakan lingkungan di mana penghargaan dan kehormatan diberikan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang. Ingatlah, di dunia di mana kebenaran seringkali diremehkan dan kedangkalan mudah diterima, keaslian adalah aset Anda yang paling berharga. Ini tidak hanya membuat Anda unik dan tak tergantikan, tetapi juga dalam arti membuat orang lain memohon kehadiran Anda dan berbagi dalam hidup mereka. Dengan merangkul dan mengekspresikan keaslian Anda tidak hanya menyampaikan pesan yang kuat tentang harga diri, tetapi juga berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap orang dihormati dan dihargai atas diri mereka yang sebenarnya. Di dalam diri kita masing-masing terletak rahasia yang tidak disebutkan namanya, sesuatu yang dalam dan pribadi, tidak mudah dibagikan dengan orang lain. Ketika kita menyimpan sebagian dari diri kita untuk diri kita sendiri, kita tidak hanya melindungi nilai intrinsik, tetapi juga membangkitkan rasa ingin tahu, menciptakan daya tarik yang tak tertahankan. Ini tidak hanya meningkatkan harga diri di mata orang lain, tetapi juga memupuk hubungan yang lebih dalam, di mana rasa saling menghormati dan keinginan untuk memahami satu sama lain menjadi nyata. Strategi inti nomor 7, mempertahankan rasa misteri. Ketika bertemu orang baru, misteri lembut sering membangkitkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk menjelajah lebih jauh. Ini bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga aspek mendasar dari sifat manusia, rasa haus yang mendalam yang dirangsang oleh yang tidak diketahui. Itu membentuk dasar dari filosofi Stoik, sebuah proses yang tidak hanya meningkatkan nilai pribadi di mata orang lain, tetapi juga menciptakan daya tarik yang tak tertahankan. Bayangkan diri Anda sebagai buku terbuka, di mana setiap halaman berisi pelajaran dan wawasan baru. Keingintahuan alami membawa orang lain ke dalam perjalanan penemuan Anda, mengubah setiap percakapan menjadi petualangan yang mengasyikkan. Anda tidak hanya menjadi pendongeng, tetapi juga sumber inspirasi yang mendorong orang lain untuk bertanya-tanya, apa lagi yang bisa saya pelajari dari orang ini? Menumbuhkan apresiasi melalui pengetahuan bukan hanya tentang mengumpulkan informasi, ini tentang berbagi dan menerapkan pemahaman itu dalam kenyataan. Ketika Anda terbuka untuk berbagi pelajaran hidup, Anda mengundang orang lain ke dalam hidup Anda, menumbuhkan hubungan yang bermakna dan mendalam. Berbagi ini memperkaya tidak hanya hidup Anda sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Rasa hormat alami yang Anda terima dari ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau pura-pura.
Itu adalah hasil dari proses berkelanjutan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman Anda. Bukti ketekunan dan dedikasi untuk belajar menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman. Ini tidak hanya membuat Anda dihormati, tetapi juga menjadikan Anda pusat perhatian dan kekaguman, pada akhirnya membuat orang lain memohon pada Anda. Ini bukan hanya tentang merahasiakan informasi tentang diri Anda sendiri. Ini tentang berbagi dan pengembangan terus-menerus, sehingga menjadi sumber inspirasi yang tak tertahankan. Rangkullah pembelajaran seumur hidup sebagai pengingat untuk terus berusaha menjadi lebih baik, menciptakan nilai nyata tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Bagaimana mempertahankan rasa misteri ini akan mengubah hidup Anda. Apakah Anda bersedia menerapkannya dalam hidup Anda? Bagikan pengalaman Anda di bawah ini sehingga kita dapat belajar bersama. Strategi nomor 8. Praktikkan kebijaksanaan. Bayangkan diri Anda berdiri di acara sosial atau online, merasakan naluri untuk berbagi setiap aspek kehidupan pribadi Anda. Namun, di saat-saat seperti ini, ingatlah kekuatan menahan diri. Di dunia saat ini, media sosial dan konektivitas konstan mendorong kita untuk menyiarkan setiap detail, dari pencapaian besar hingga keluhan kecil. Namun, ada nilai yang sangat besar dalam memilih dengan hati-hati apa yang kita bagikan dan dengan siapa kita membagikannya. Ini bukan hanya pelajaran dalam menahan diri. Ini adalah pengingat untuk menghargai diri sendiri dan menjaga ruang mental kita. Seorang teman saya, seorang pengusaha sukses, pernah menghadapi keputusan penting apakah akan mengumumkan proyek mendatang secara publik. Pasar tempat dia beroperasi sangat kompetitif dan informasi adalah aset berharga. Pada saat itu dia teringat nasihat filsuf Seneca. Orang bijak, katanya, tidak kekurangan apapun, tetapi membutuhkan banyak hal. Sedangkan si bodoh di sisi lain tidak membutuhkan apapun karena dia tidak tahu cara menggunakan apapun tetapi kekurangan segalanya. Alih-alih membocorkan setiap detail proyek, dia memutuskan untuk merahasiakannya, berbagi hanya dengan sekelompok kecil mitra dan karyawan terpercaya. Hasilnya, proyek diluncurkan tanpa gangguan atau peniruan dari pesaing, menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan. Dalam melakukannya, dia tidak hanya menunjukkan kekuatan menahan diri, tetapi juga menjaga kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Mempraktikkan pengendalian diri bukan hanya gaya hidup, tetapi juga strategi. Dengan setiap keputusan berbagi, tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini melayani kepentingan jangka panjang saya? Dapatkah itu membangun kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain? Jika jawabannya tidak, mungkin sudah waktunya untuk merahasiakannya. Mengingat bahwa kebijaksanaan adalah bentuk kekuatan melalui pengendalian diri kita, tidak hanya melindungi diri kita dari risiko yang tidak diinginkan, tetapi juga membangun citra pribadi yang kuat, membuat orang lain secara alami cenderung belajar tentang dan akhirnya menghargai nilai kita yang sebenarnya. Inilah cara kita menunjukkan tidak hanya kebijaksanaan, tetapi juga harga diri, kualitas yang menarik perhatian, kekaguman, dan mungkin bahkan permintaan kehadiran Anda. Strategi nomor 9, merangkul seni menerima. Pertukaran memiliki potensi untuk memperkaya kehidupan spiritual dan komunal kita. Merangkul penerimaan seni tidak hanya memperkaya kehidupan, tetapi juga berkontribusi pada budaya kemurahan hati, solidaritas, dan saling mendukung. Dengan 5 prinsip di jantung stoicisme, pertama adalah mengakui saling ketergantungan kita. Mengenali hubungan alami kita dengan orang lain dan Tuhan
memahami bahwa kemandirian dan kesombongan dapat mengisolasi kita dari jalinan kaya komunitas, dukungan, dan Tuhan. Kedua adalah menumbuhkan rasa syukur. Dengan menerima kasih karunia kita memelihara hati yang bersyukur, mengakui kemurahan hati orang lain dan berkat yang diberikan kepada kita, baik material, emosional, atau spiritual. Ketiga adalah memelihara kerendahan hati. Penerimaan mengajarkan kita kerendahan hati, mengingatkan kita bahwa kita tidak maha kuasa dan kebijaksanaan terletak pada pengakuan kelemahan dan kebutuhan kita. Keempat adalah meningkatkan komunitas. Ketika kita membuka diri untuk penerimaan dari orang lain, kita memperkuat ikatan komunitas, menunjukkan bahwa setiap orang dapat dengan bebas mengekspresikan kebutuhan dan kerentanan mereka. Kerentanan bersama ini membentuk dasar untuk kepercayaan dan hubungan yang bermakna. Kelima adalah mendorong kemurahan hati dalam siklus yang indah, menerima dengan anggun mendorong orang lain untuk membuka hati mereka untuk memberi, menciptakan lingkungan di mana kemurahan hati berkembang. Untuk benar-benar merangkul seni penerimaan, Anda dapat memulai dengan tindakan harian kecil, mengakui pujian dengan ucapan terima kasih yang sederhana, mengakui niat pemberi, mencari bantuan saat dibutuhkan, dan melihatnya sebagai kesempatan untuk memperdalam hubungan. Menerima kritik dengan hati terbuka, melihatnya sebagai hadiah untuk pertumbuhan pribadi. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada budaya kemurahan hati, solidaritas, dan saling mendukung. Merangkul seni penerimaan oleh karena itu bukanlah tanda kelemahan, tetapi ekspresi kekuatan yang mendalam, ketahanan dan pengakuan atas kemanusiaan dan keilahian kita bersama. Jika Anda setuju dengan sudut pandang kami, silakan tinggalkan komentar mempraktikkan seni penerimaan di komentar di bawah ini. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan, kita sering mencari kekuatan dalam diri kita sendiri untuk mengatasi. Tetapi dari mana kekuatan itu berasal? Apa yang membuat seseorang tidak hanya berdiri setelah setiap jatuh, tetapi juga menjadi lebih kuat dan lebih tangguh? Bergabunglah dengan kami dalam strategi terakhir dalam pelajaran hari ini, di mana Anda akan menerima pengingat tentang proses memelihara diri sendiri untuk menjadi pantang menyerah dan tekun. Perjalanan yang digambarkan dengan jelas oleh strategi filosofi Stoik. Nomor 10, menumbuhkan ketahanan dan daya tahan. Filosofi Stoik mengajarkan kita kebijaksanaan dalam membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Ketahanan dimulai dengan menerima bahwa banyak faktor eksternal, apakah pendapat, tindakan orang lain, atau kejadian tak terduga dalam hidup berada di luar jangkauan kita. Penerimaan ini bukanlah bentuk pengunduran diri, tetapi sikap yang kuat untuk mengarahkan energi dan upaya terhadap tindakan, pikiran, dan reaksi kita. Ketika Anda mewujudkan prinsip ini, Anda memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri alami yang secara alami menarik orang ke arah Anda. Mereka melihat Anda bukan sebagai buluh yang bergoyang ditiup angin, tetapi sebagai gunung yang teguh, bahkan di tengah badai. Ketahanan lahir dari menghadapi rintangan berulang kali dan bertahan melalui ketidaknyamanan. Ini tentang melihat tantangan bukan sebagai tembok yang tidak dapat diatasi, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Latihan stoik, seperti kesulitan sukarela dan refleksi atas kesulitan, bukan hanya ujian, tetapi alat untuk memperkuat ketabahan mental seseorang. Ketika Anda berbagi cerita tentang ketekunan Anda menginspirasi orang lain.
Anda menjadi mercusuar harapan dan bukti semangat manusia yang gigih. Orang secara alami condong ke mereka yang menunjukkan kualitas seperti itu, melihat mereka sebagai rekan, pemimpin, dan teman yang berharga. Stoicisme membawa perspektif yang melihat kesulitan bukan hanya sebagai beban, tetapi sebagai sarana untuk pengembangan. Pergeseran perspektif ini mengubah pandangan kita tentang kehidupan. Apa yang dulu tampak seperti gunung yang tidak dapat diatasi, sekarang menjadi batu loncatan. Orang lain akan mulai mencari nasihat dan kehadiran Anda, tidak hanya untuk kekuatan yang Anda tunjukkan, tetapi juga untuk visi yang Anda bagikan, visi yang mengubah kesulitan menjadi keuntungan. Ketika kita mengakhiri pelajaran hari ini, izinkan kami meninggalkan Anda dengan beberapa kata terakhir tentang perjalanan yang menginspirasi ini. Bersama-sama, kita telah mengeksplorasi 10 strategi ampuh dari filosofi Stoik untuk tidak hanya mengubah cara orang lain memandang dan menghargai Anda, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda memandang dan menghargai diri sendiri. Kami percaya bahwa perjalanan setiap orang adalah unik. Bagaimana tema ini memengaruhi jalan Anda? Jelaskan kepada kami di komentar. Sebelum kita mengakhiri, ingatlah bahwa setiap suka, bagikan, dan berlangganan adalah dorongan besar bagi kami. Begitulah cara Anda mengungkapkan penghargaan atas konten ini dan menunjukkan bahwa Anda ingin melihat lebih banyak. Jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar tetap diperbarui dengan pelajaran baru dan mendalam dari dunia filosofi Stoik. Teruslah menonton video yang ditampilkan di penghujung lagu ini. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Teruslah melangkah maju, teruslah berjuang, dan yang terpenting, teruslah bersinar. Kami berharap dapat menemani Anda di setiap langkah.